Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan. Saya Sri Lendari hadir menemani Anda selama beberapa menit ke depan di edisi minggu pertama bulan Maret dalam menyampaikan informasi seputar Kabupaten Sambas yang terangkum dalam Kominfo Sambas Sepekan. Wakil Bupati Sambas Faru Rofi membuka pertandingan Pangkak Gasing Bupati Cup 2022 yang bertempat di objek wisata Danau Sebedang, Kecamatan Sebawi. Wakil Bupati mengharapkan agenda Pangkak Gasing ini terus dilestarikan dan dijadikan agenda rutin yang diadakan setiap tahun. Wakil Bupati Sambas Faru Rofi membuka pertandingan Pangkak Gasing Bupati Cup 2022 di objek wisata Danau Sebedang, Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Sabtu 26 Februari 2022. Wakil Bupati Faru Rofi mengatakan gasing dijadikan olahraga tradisional yang diwariskan secara turun-temurun di kalangan masyarakat Melayu Kabupaten Sambas, karenanya Pangkak Gasing harus terus dilestarikan. Wakil Bupati Faru Rofi menceritakan dia telah berkeliling ke berbagai desa di Kabupaten Sambas. Dia melihat adanya pergeseran budaya dan mental anak-anak muda yang mulai melupakan olahraga tradisional seperti gasing dan cenderung bermain gadget. Faru Rofi menegaskan dia sudah meminta ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Sparpora Kabupaten Sambas agar menambahkan anggaran untuk pertandingan Pangkak Gasing Bupati Cup. Dia ingin ada festival yang lebih besar di Danau Sebedang yang melibatkan generasi muda. Faru Rofi mengatakan gasing adalah mainan yang identik dengan budaya Melayu. Menurutnya olahraga modern seperti e-sport, sepak bola, badminton, dan lain itu penting, tapi olahraga tradisional seperti Pangkak Gasing lebih penting untuk menjaga khasana budaya. Pemda sudah coba ikut mendukung juga ya program ini dengan memberikan dukungan finansial, moral maupun material ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya ini acara bisa lebih berkembang, lebih besar lagi ya, karena penting acara seperti ini karena ini acara budaya dan olahraga rekreasi ya. Nah, jadi harapan kita event-event budaya seperti ini bisa tetap dipertahankan dan diperbesar lagi ke depan. Untuk generasi muda Kabupaten Sambas kita punya khazanah yang luar biasa, kita punya budaya yang luar biasa, harus bangga menjadi orang Sambas, bangga berbudaya Sambas. Jangan lupa dengan adat istiadat kita, kalau bisa pertahankan bersama-sama. InsyaAllah ke depannya kalau kita sama-sama bisa ikut bangga dengan budaya kita, tetap mempertahankan nilai luhur warisan-warisan orang tua kita. Kedepannya kita menjadi sebuah daerah yang maju, daerah yang berkembang, daerah yang unggul di Kalimantan Barat. Salah satu peserta Fahrul dari Desa Sepinggan, Kecamatan Semparuk mengatakan Pangkak Gasing merupakan permainan yang tidak bisa dimainkan sembarangan orang, sebab tidak semua anak usia sekolah bisa memutar gasing. Dia kemudian berharap pertandingan Pangkak Gasing terus diadakan agar olahraga tradisional tersebut terus dilestarikan, dikenal lebih luas sehingga bisa menarik perhatian wisatawan. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan. Sekali lagi, 1, 2, 3, siap. Masih seputar seni dan budaya di Kabupaten Sambas di Kota Pemangkat, tepatnya di Gedung Pancasila, dilaksanakan Festival Lagu Melayu Sambas dalam rangka Milad Persatuan Orang Melayu atau POM ke-5 Kalimantan Barat. Hadir langsung menutup acara Wakil Bupati Sambas Faru Rofi. Wakil Bupati menginginkan kegiatan ini harus terus dikembangkan sehingga budaya Sambas semakin maju. Wakil Bupati Sambas Faru Rofi menutup Festival Lagu Melayu Sambas dalam rangka Milad Persatuan Orang Melayu POM ke-5 Kalimantan Barat berlangsung di Gedung Pancasila, Kecamatan Pemangkat. Dengan tema melestarikan budaya Melayu, hadir di kegiatan tersebut tokoh masyarakat Sambas Burhanuddin Ar-Rasyid, Ketua MUI Kecamatan Pemangkat, Ketua POM Sambas, tokoh budaya Melayu Sambas Maestro Bulian Mustafa, Ketua POM Singkawang, Ketua POM Bengkayang,
tokoh masyarakat Melayu pemangkat dan tamu undangan lainnya. Ketua Persatuan Orang Melayu Sambas Firmansyah mengatakan, POM berdiri tanggal 26 Februari 2017. Awalnya POM dibentuk mahasiswa untuk menyatukan tekad, menyatukan rasa kebersamaan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya Melayu Sambas. Firman mengatakan festival budaya Melayu diselenggarakan akan menjadi agenda tahunan untuk memajukan budaya Melayu Sambas dan juga memajukan wisata Kabupaten Sambas. Festival Lagu Melayu Sambas dilaksanakan dalam rangka Milad Persatuan Orang Melayu kelima, khususnya Milad POM se-Kalimantan Barat. POM didirikan 5 tahun yang lalu, yaitu tanggal 26 Februari 2017 dengan tujuan memperkuat dan menjaga harkat marwah agama dan Melayu sehingga identitas Melayu tidak hilang digerus zaman. POM merupakan organisasi yang pada awalnya dibentuk oleh mahasiswa Melayu menaungi semua masyarakat Melayu dari berbagai usia. Sementara Wakil Bupati Sambas Farwafi menyampaikan, kegiatan Festival Lagu Melayu Sambas harus kita kembangkan agar budaya Sambas semakin maju dan dikenal luas sampai ke mancanegara. Farwafi merasa resah dan malu kenapa Kabupaten Sambas bisa nomor 1 tingkat kasus asusila di Kalimantan Barat. Wakil Bupati mengajak Persatuan Orang Melayu bersama masyarakat Kabupaten Sambas untuk bersatu memecahkan masalah hal yang memalukan ini agar bisa hilang di bumi Sambas tercinta. Ormas-ormas yang ada itu, kita orang Sambas bersatu, kita beri karpet kuning atau hijau lah. Kita sambut kedatangan ulama besar kita ke depan. Bagaimana caranya? Sama-sama kita bersatu. Kita bersatu, cari macam mana kita kembalikan lagi Sambas dari Serapit Makkah lagi. Cemburu kita. Kita cemburu. Dia baru kajian Islamnya, kajian agama, banyak yang lain. Nah makanya hal itu Pemda di bawah pemerintahan Pak Bupati dan saya coba kita dorong Berapa waktu yang lalu kita coba support kawan-kawan peneliti situs-situs bersejarah di di Usake sama di launchingnya kita support. Tadi kita support juga permainan pangkat gasing dan segala macam. Hari itu saya datang ke situ adalah upaya untuk macam mana kita membangkitkan lagi itu bangsa Sambas supaya lebih bisa besar lagi. Wakil Bupati Farwafi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia Lomba Lagu Daerah Sambas membawa nilai positif bagi kemajuan budaya Kabupaten Sambas. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan. Bupati Sambas Haji Satono yang didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono hadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang ke-1444 di Masjid Al-Ahyar Desa Serumpun, Kecamatan Salatiga. Dalam kesempatan tersebut, Satono selaku Bupati Sambas menyampaikan capaian program visi misinya di hadapan warga yang hadir. Bupati Sambas Satono didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono hadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah di Masjid Al-Ahyar, Desa Serumpun, Dusun Tanah Hitam, Kecamatan Salatiga, Senin 28 Februari 2022. Kedatangan Bupati Sambas beserta istri disambut antusias oleh masyarakat sekitar dengan mendendengkan tabunan rebana. Ikut menghadiri acara tersebut Camat Salatiga dan Ramil Forkopimcam, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat Desa Serumpun, Kecamatan Salatiga. Bupati Sambas Satono mengucapkan rasa syukurnya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat di Kecamatan Salatiga dalam peringatan Isra Mi'raj ini. Bupati Sambas dalam sambutannya menjelaskan beberapa program yang telah berjalan di masa kepemimpinannya, seperti prosesor, penyediaan gas melon, Prosima yang harus diketahui oleh masyarakat Kabupaten Sambas. Satono mengatakan salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati yang Village One Product (OVOP). Bupati berkeinginan di setiap desa bisa memiliki masing-masing produk unggulan yang bisa dikembangkan dan dikemas menjadi produk yang bernilai jual.
Bupati berharap kepada seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Salatiga untuk menyampaikan potensi desanya dalam mendukung program VOP di Kabupaten Sambas. Sarono menambahkan Pemda Sambas sudah menyiapkan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan life skill termasuk generasi muda di Kabupaten Sambas. Salah satu program kita ya, saya kepingin di era pemerintahan saya ini setiap desa itu ada program. Alhamdulillah program ini dan kami laksanakan. Pertama janji saya pengobatan gratis. Tanggal 17 Agustus yang lalu 2021, saya Pak Wakil sudah merencanakan program prosesar, program sehat sama ngopi. Kemudian yang kedua, saya masa kampanye, saya mendengar banyak masyarakat terutama emak-emak itu ya, nah mulai kopi kebayahan. Kenapa? Kebayahan ngantri gas melon 3 kilo, betul ke? Tahun lalu. Alhamdulillah, dari saya dapat jadi bupati, saya perjuangkan gas melon 3 kilo, saya tambah 161 ribu. Ini tuh kan mudah-mudahi, betul ke? Dan mudah nih. Dan di kampung di Sambas itu yang payah cari gas melon 3 kilo, nanti lapor kepada saya. Sampaikan ke Pak Kapolsek pada Nabi Mahkamah. Di akhir sambutannya, Bupati mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama bersinergi bersatu padu membangun Kabupaten Sambas tercinta. Bertempat di Aula Kantor Bupati Sambas, dilaksanakan HUT Damkar ke-103 yang dilaksanakan secara virtual. Wakil Bupati Sambas Faru Rofi ikut hadir dalam peringatan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengucapkan terima kasih atas kinerja pemadam kebakaran yang berkontribusi mengabdi kepada masyarakat. Kita jalankan di dalam mengatasi COVID-19. Wakil Bupati Sambas Warwofi menghadiri hari ulang tahun Damkar ke-103 yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Sambas secara virtual Selasa 1 Maret 2022. Turut hadir menyaksikan HUT Damkar ke-103 secara virtual ini Forkopimda dan OPD terkait. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal mengatakan, walaupun dalam kondisi saat ini pandemi, tidak mengurangi semangat untuk meneruskan semangat juang, dedikasi, pengabdian dalam melindungi masyarakat, serta kebulatan tekad untuk terus meningkatkan kemandirian, profesionalisme dalam rangka memberikan layanan terbaik bagi seluruh masyarakat. Lebih jauh, Safrizal menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan di pusat di daerah untuk menjadikan keamanan dan penyelamatan sebagai perangkat daerah yang profesional, berkemampuan dan mandiri. Pada kesempatan yang baik ini pula, izinkan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemadam kebakaran dan penyelamatan yang telah menunjukkan dedikasi dan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, khususnya dalam berpartisipasi penanggulangan COVID-19 di daerah. Sebagai perangkat daerah yang menjadi barisan terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya api dan kondisi darurat, pemadam kebakaran telah menunjukkan prestasi yang luar biasa, penuh komitmen dalam memberikan layanan kedaruratan kepada seluruh warga masyarakat. Wakil Bupati Sambas dalam sambutannya mengatakan dengan hadirnya Kabupaten Sambas dalam acara HUT Damkar ke-103 secara virtual memberikan penghormatan kepada pemadam kebakaran agar kedepannya Kabupaten Sambas selalu solid dan terus semangat serta mengabdi kepada masyarakat. Rofi juga mengatakan mewakili masyarakat Kabupaten Sambas mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemadam kebakaran yang sudah banyak meluangkan waktu, pikiran dan nyawa untuk berbuat kepada masyarakat Kabupaten Sambas. Rofi berharap ke depan dengan tugas yang sama, pemerintah daerah Kabupaten Sambas dapat memperbaiki hubungan kerjasama dan komunikasi sehingga sinergi antara pemerintah daerah dan pemadam kebakaran Kabupaten Sambas lebih terjaga dan lebih meningkat kebersamaannya. Dengan segala hati mengucapkan sama dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya
kepada kawan-kawan pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Sambas semuanya, izinkan kami dengan segala sederhana memberikan penghormatan ya, melalui kegiatan penghargaan ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat juga, menjadi persatuan kita, sehingga kedepannya pemadam kebakaran di Kabupaten Sambas selalu solid, ya, bersemangat mengabdi kepada masyarakat. Ya, kami sekali lagi mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Sambas mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kawan-kawan kebakaran yang telah meluangkan waktu, tenaga pikiran, dan nyawa ya, untuk berbuat pada bangsa Kabupaten Sambas. Acara Hari Ulang Tahun Damkar ditutup dengan Wakil Bupati memberikan sertifikat penghargaan kepada 15 damkar yang ada di Kabupaten Sambas dan melakukan sesi foto bersama serta melepas secara resmi konvoi pemadam kebakaran Kabupaten Sambas. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan. Bupati Sambas yang ditemani oleh Ketua TPPKK Kabupaten Sambas meresmikan rumah produksi dodol nanas yang terletak di Dusun Sehati, Desa Sijang. Satono berharap dodol nanas ini dapat terus menggeliat meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di Desa Sijang. Bupati Sambas Satono meresmikan rumah produksi dodol nanas yang berada di Desa Sijang, Kecamatan Galing, wilayah Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Disampaikan Satono, peresmian rumah produksi dodol nanas Desa Sijang tersebut merupakan salah satu upaya mendukung program pemerintah Satono Rofi tentang One Village One Product. Ia berharap lebih banyak lagi desa lain yang mengikuti jejak Desa Sijang dalam rangka memperkenalkan produk unggulannya. Hal tersebut tidak lepas dari peran camat dan kepala desa beserta jajarannya dalam melakukan pengawasan. Satono juga mengapresiasi sekali atas perhatian dan pembinaan yang dilakukan oleh camat dan kepala desa Sijang. Menurut dia, program OVOP sebagai program unggulan yang digaungkan oleh Satono Rofi diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan. Sekarang kan mudah-mudahan yang adanya rumah dodol, rumah produksi dodol nanas ini menjadi role model, percontohan ya, dengan ada adik-adik karakter luar biasa ya. Saya ingin saya sampaikan Pak Camat tadi, Pak Kades tadi bisa ikut bersini pada pembangunan nasional itu. Saya kepingin potensi desa yang ada di seluruh wilayah Sambas itu bisa ikut maju meningkatkan kondisi ekonomi kita semakin baik dan naik meningkat. Usai peresmian rumah produksi dodol nanas, Bupati Sambas bersama Ketua TPPKK Kabupaten Sambas dan Forkopimcap menyempatkan diri memantau Sekolah Dasar Negeri 07 Sijang yang terletak tidak jauh dari rumah produksi dodol nanas. Isra Mi'raj memberikan pesan agar dalam hidup kita tidak boleh keluar dari koridor yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Bupati Sambas Satono dalam sambutannya saat memperingati Hari Isra Mi'raj di Aula Kantor Bupati Sambas. Bupati dan Wakil Bupati Sambas serta OPD Kabupaten Sambas menghadiri peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh PHBI Kabupaten Sambas di Aula Kantor Bupati Sambas, Jumat 4 Maret 2022. Acara Isra Mi'raj ini dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Syahidah, salah satu Qori'ah Kabupaten Sambas yang mewakili Kabupaten Sambas di tingkat nasional. Bupati Sambas Satono dalam sambutannya menjelaskan, Isra Mi'raj memberikan pesan bagaimana hidup kita tidak boleh keluar dari koridor yang sudah ditentukan. Sebagai seorang ASN yang beriman, tentu sholat menjadi tiang agama. 50 rakaat, 50 waktu ya, sampai menjadi 5 waktu. Ini tentu ada asbabul nuzulnya, ada historinya yang panjang, mungkin nanti penceramah akan menjelaskan. Yang jelas, Isra Mi'raj ini memberikan pesan kepada kita semuanya untuk bagaimana ya hidup ini harus tidak boleh keluar daripada koridor yang telah ditentukan. Sebagai orang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sholat menjadi tiang agama.
Lebih jauh, Satono menyampaikan rasa terima kasih banyak atas dedikasi dan pengabdian daripada ASN yang sudah memasuki purna tugas. Hal ini dilakukan untuk menyambung silaturahmi, memperkuat ukhuwah. Saya sama pemerintah daerah Sambas menyampaikan terima kasih banyak atas dedikasinya, pengabdiannya ya kepada Bapak-bapak yang hadir, yang kita lepas hari ini, walaupun kemarin sudah diacarakan di aula di tempat yang sama, tapi saya melihat begini. Acara Isra Mi'raj ini diselingi dengan pemberian penghargaan dan bingkisan kepada beberapa ASN yang sudah memasuki purna tugas dan melakukan sesi foto bersama. Bupati Sambas Haji Satono terima penghargaan Dewan Dakwah Award dari pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia karena dianggap telah banyak memberikan kontribusi terhadap dakwah di Indonesia sebagai dai birokrat. Penyerahan penghargaan Dewan Dakwah Award tersebut merupakan rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Rakornas yang diikuti oleh perwakilan Dewan Dakwah dari 34 provinsi di Indonesia, Jumat 25 Februari 2022 di Padang, Sumatera Barat. Bupati Satono berharap ke depan akan muncul kader-kader dakwah lebih banyak lagi dari Kabupaten Sambas yang notabene wilayah perbatasan sebagai regenerasi. Dia pun berkomitmen akan terus membangun sumber daya manusia dakwah di perbatasan dengan mencetak para dai muda. Bupati Sambas didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas menghadiri peletakan batu pertama pembangunan pintu gerbang batas Kota Singkawang Sambas dan Bengkayang. Pintu gerbang Sambas Singkawang diberi nama Mahligai Pesisir. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Wali Kota Singkawang Cacu Mei dan Bupati Sambas Satono Minggu 27 Februari 2022. Pintu gerbang batas Singkawang Sambas yang terletak di Semelagi antara Kecamatan Singkawang Utara dan Kecamatan Selakau tersebut diberi nama Mahligai Pesisir. Bupati Satono menjelaskan, pintu gerbang batas Sambas Singkawang tersebut mengandung nilai budaya Melayu Sambas, seperti motif kain songket dan ornamen kuda laut. Nilai-nilai tersebut diharapkan bisa dijadikan sarana edukasi dan destinasi wisata. Bupati Sambas didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD 2021 kepada Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Pontianak. Bupati Sambas Satono didampingi Sekretaris Daerah Ferry Madagaskar telah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD 2021 ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI Perwakilan Kalimantan Barat. LKPD 2021 tersebut diterima langsung oleh Kepala BPKRI Perwakilan Kalbar Rahmadi di Pontianak, Selasa 1 Maret 2022. Orang nomor 1 di Kabupaten Sambas itu menjelaskan penyerahan LKPD 2021 ke BPKRI Perwakilan Kalbar tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembendaharaan Negara. Sementara Kepala BPKRI Perwakilan Kalbar Rahmadi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Sambas yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, yakni menyerahkan LKPD 2021 tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian informasi seputar Kabupaten Sambas kami sampaikan. Sampai bertemu lagi di Kominfo Sambas sepekan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan tetap update bersama channel YouTube Dinas Kominfo Sambas. Saya Serildari bersama kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan.